Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dan manapun Anda berada, alhamdulillah hujan udah mulai reda ya. Inilah kita perjuangan kemari. Di malam ini kita akan kembali mengaji kitab Ihsaul Ulum karya Abin Nasr Al-Farabi. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang ragam argumen logika ya. Masih tentang logika, ini bab akhir teman. Nanti kita akan pecah jadi dua. Paruh pertama di malam ini, paruh kedua di insya Allah minggu depan. Judul aslinya sih Aqsamu Ilmil Mantiq ya, bagian-bagian logika. Cuman ini nanti di paruh pertama kita akan bahas soal Anwa'ul Qiyas, ragam kias ya, argumen. Saya artikan di sini argumen saja. Nanti baru di paruh keduanya kita akan bahas Ajza'u al-Mantiq yang ada 8. Oke. Di permulaan mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah tersebut untuk pengarang kitab ini, yaitu Abin Nasr Al-Farabi, juga untuk guru kita pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, serta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah untuk orang tua kita masing-masing, kerabat kita, saudara-saudari kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dzurriyyah kita, orang-orang yang sayangi kita, sahabat-sahabat kita, dan pengarang kitab yang kita baca, para filsuf dan juga para logikawan. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah, sehat walafiat, hidup bahagia. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita mohonnya lumayan panjang berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bidaraini amin. Aqsamu ilmil mantiqi, bagian-bagian logika. Fa'amma ajza'ul mantiq, adapun bagian-bagian dari logika, fahiya thamaniyah, ada 8 ya. Ini 8 ya. Tapi ini yang ini nanti saya baca dulu. Mungkin hari ini kita akan bacanya agak cepat ya. Penjelasannya tidak begitu panjang, nggak begitu banyak, karena yang akan kita baca agak panjang ini. Wadhalika anna anwa al-qiyasi, sesungguhnya ragam qiyas, wa anwa al-aqawil, dan ragam pernyataan atau argumen, allati yultamasu biha tashihu ra'yin, yang dicari dengan ragam argumen itu pembenaran suatu pendapat, au matlubin fil jumlah, atau suatu hal yang diteliti secara keseluruhan, wa anwa al-sona'i, wa anna anwa al-sona'i, dan sesungguhnya ragam art, sona'i itu seni, seni ilmu ya, allati fa'alaha ba'da isti'maliha, yang digunakan yang tindakannya, allati fi'luha, yang tindakannya ba'da isti'maliha, setelah digunakannya, annasta'milal qiyasa, sekiranya kita menggunakan kias fil mukhatabah,
di dalam pembicaraan fil jumlah secara keseluruhan itu khamsatun, ada 5 khamsah. Burhaniyatun, argumen demonstratif, wajadaliyatun, argumen dialektis, wasufsuto'iyatun, dan argumen sofistik, wa khutbiyatun au khitobiyah, argumen retoris, wa sya'riyah, dan terakhir argumen puitis. Ini di awal disebutkan ada 8 bagian logika, tapi kemudian di sini disebutkan 5 ya, 5 bentuk kias. Ada 5 bentuk kias. Kias itu apa? Argumen itu apa? Pernyataan yang dengan pernyataan itu kita bisa menguji kebenaran suatu pendapat. Argumen. Apa itu artinya? Kalian bisa bedain ya antara pendapat dan argumen. Ya, pendapat itu kan pernyataan, satu pernyataan aja itu pernyataan. Kalau argumen itu apa? Alasan dibaliknya. Nah, jadi alasan untuk membenarkan atau menyalahkan sesuatu itu disebut dengan aqawil di sini atau qiyas. Nah, di dalam logika itu Al-Farabi menyatakan ada 5 model qiyas atau 5 model argumen. Pertama apa? Ini udah kita pelajari sih di saat kita belajar fasul makal ya, demonstratif mas, burhani ya. Nanti ya kita akan jelaskan. Pertama burhani atau demonstratif. Ini demonstratif bukan demo mas, Mas Danis ya, anak-anak politik kemudian mau demonstratif. Oh ini argumennya para demonstran bukan. Ya. Nanti kita akan ketemu tuh. Demonstratif bahasa Arabnya burhani ya. Kemudian yang kedua jadali, dialektis, debat ini. Kalau demonstratif itu nanti intinya kebenaran. Jadali, dialektis. Dialektis itu untuk berdebat. Yang ketiga sufsuto'iyah, sofistika. Itu intinya adalah mengelabui atau memutarbalikkan fakta ya, sofistik. Yang keempat khitobiyah, retoris, membujuk, persuasif. Yang kelima sya'riyah, puitis ya, keindahan ya. Oke, imajinasi. Kita bahas satu persatu. Fal burhaniyah, adapun argumen demonstratif. Ia itu al-aqawilul lati sya'nuha, pernyataan-pernyataan atau argumen allati sya'nuha yang kondisinya antufi dal ilmal yaqina, memberikan pengetahuan yang meyakinkan. Fil matlubi, pada sesuatu yang dicari, alladzi naltamisu ma'rifatahu, yang kita cari pengetahuan tentangnya. Ini burhan demonstratif itu apa? Argumen yang memberikan pengetahuan meyakinkan pada sesuatu yang hendak kita cari tahu. Artinya orientasi dari demonstrasi itu adalah pengetahuan yang meyakinkan tanpa keraguan di dalamnya, malah syakka fih ya. Nanti kita akan ketemu al-ilmul yakin itu apa ya. Prinsip dasar yang mau ngomong kayak gitu, kalau kita pendekatannya demonstratif, maka kita pastikan bahwa dasar dari yang kita katakan adalah sesuatu yang meyakinkan. Itu demonstratif. Nanti kita kasih contoh di selanjutnya, nanti saya kasih contoh. Sawaun, sama saja, ta'mala hal insan, manusia menggunakan demonstratif itu fima bainahu wa baina nafsihi, antara dirinya sendiri. Dia menggunakan demonstrasi untuk perenungan pribadi, mungkin saja. Yang dicari apa? Al-ilmu al-yakin, pengetahuan yang
meyakinkan. Fi istimbati dzalikal matlub, dalam menyimpulkan sesuatu yang sedang dicari kebenarannya. Au khotoba biha ghairahu, atau dia khotoba biha, atau seseorang berbicara dengan argumen demonstratif ghairahu, dengan orang lain. Artinya argumen demonstratif itu bisa digunakan untuk kita merenung pribadi, atau kita gunakan untuk berbicara dengan orang lain. Au khotobahu biha ghairuhu, atau orang lain berbicara dengan kita dengan menggunakan argumen demonstratif itu. Fi tashihi dzalikal matlubi, untuk membenarkan objek yang sedang kita cari pengetahuan tentangnya. Fa innaha, sesungguhnya argumen demonstratif, fi ahwaliha kulliha, di seluruh kondisinya itu, sya'nuha an tufidal ilmal yakin, kondisinya itu memberikan pengetahuan yang meyakinkan. Apa itu? Wa huwa al-ilmu, pengetahuan alladzi, yang la yumkinu aslan, tidak mungkin sama sekali ayyakuna khilafahu, untuk ada pengetahuan itu khilafahu, berbeda dengannya. Artinya gini, pengetahuan yang meyakinkan adalah pengetahuan yang tidak mungkin bertolak belakang dengan kebenaran, tidak mungkin bertolak belakang dengan kenyataan. Kalau saya katakan bahwa barusan hujan, ya kan? Itu bisa dibuktikan. Oke, hujan. Bukan orang iseng ini kan, damkar ngasih air kan? Ya? Karena kata ini, apa? Ada. Mungkin juga kan? Ada ya. Ya kayak kalau di film-film itu kan hujan-hujanan kan? Itu mungkin damkar aja. Tapi ini hujan ini. Ya. Kalian bisa cek, ini jawaban. Ya. Bahwa ketika hujan jalanan basah, benar nggak? Ini saya katakan, jika hujan turun maka jalanan basah, ya kan? Bisa dicek, ya kan? Ini sepanjang Ciganjur jalan pasti basah, ya kan? Kalau hanya damkar mungkin cuma sini. Hujan satu area yang hujan, kalian pernah ngerasain kan? Hujan kemudian loncat situ udah nggak hujan lagi, pernah? Ya, itu kayak ada region ya di kawasannya. Tapi tadi kan kita bisa pastikan bahwa ini memang ini hujan. Oke. Itu contoh ilmu yakin. Wala yumkinu ayyarji al insanu anhu. Orang tidak mungkin, yarji di sini maksudnya adalah membantah, menghentikan atau mencabut. Sesuatu yang benar itu tidak mungkin untuk dianulir. Ya. Contohnya misalnya apa? Saya katakan segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sudut. Benar? Ya, namanya segitiga. Ada bangun datar 3 sudut, segitiga itu. Mau mencong-mencong apa segitiga itu, ya kan? Apakah sama kaki, sama sisi, yang penting segitiga itu gitu ya. Segitiga bermuda, kan tahu ya? Itu kan enggak ya segitiga bermuda itu ini apa namanya, kawasannya itu loh di laut. Iya, di laut dekat Amerika itu. Ya itu ada 3 sudut itu, maka disebut sebagai segitiga, ya kan? Tayung kinu ayar ja'al andal, ya, tidak mungkin untuk dibangga. Wala ayyu taqat fihi, dan tidak mungkin diyakini padanya, dipercaya padanya, annahu yumkinu ayyur ja'anhu, dia mungkin untuk dibantah. Bahwa apa nih? Ya tadi kan bahwa kalau hujan jalan becek, jalanan basah itu kan, ya nggak mungkin ini, nggak mungkin untuk dibantah. Pasti saat itu jalan basah, ya kan? Artinya ada ruang yang basah dalam radius yang panjang. Oke lah, ada rumah ini nggak basah ya. Itu layung kinu ayyur jale. Walataqau alaihi fi subhatun.
dan tidak terjadi padanya suatu ambiguitas. Tidak ada sesuatu yang membingungkan. Basah ya basah, gitu. 3 sudut ya ada sudut-sudutnya, ya kan? Nggak ada ambigu di situ. Tidak ada sesuatu yang perlu dibingungkan, ya kan? Bahwa seorang perempuan adalah orang yang potensial untuk menstruasi, benar? Melahirkan, menyusui, ya kan? Tapi pria adalah manusia yang tidak potensi untuk menstruasi, melahirkan dan menyusui, benar? Bisa dibuktikan itu, ya kan? Kemarin yang kemudian merasa cantik ya Mas Fauzan. Mas Fauzan merasa dirinya cantik, ya kan? Ya kan? Kemudian dia mulai pakai BH itu kan? Disuntik silikon gitu kan? Ya kan? Tapi karena pada dasarnya Mas Fauzan itu adalah pria, maka dia tidak mungkin menyusui. Ya kan? Mau dikenyot sekalipun nggak akan keluar, Mas. Ya kan? Itu bisa dibuktikan, ya kan? Waria dan sekalipun itu kan ada kan waria kan? Itu ya dia nggak bisa menyusui. Dia nggak punya rahim, nggak bisa melahirkan. Itu tadi kan? Oke. Nah, ya. Itu la syubhat tadi bighalatotin dengan sesuatu kekeliruan, wala mughalatotin dan disalahkan tazilu anhu yang ingin mengubahnya tadi tidak mungkin untuk diubah-ubah, artinya sesuatu yang sifatnya meyakinkan, wala irtiyaba dan tidak meragukan, wala tuhmata tidak ada prasangka yang lain, lahu biwajhin pada satu sisi, wala bisa dengan sabab tertentu. Intinya ilmu yang meyakinkan itu la raiba fih, ya. Bahasa Al-Quran itu ya, la raiba fih dalil muttaqin, ya. Itu Al-Quran sejauh dia itu la raiba fih, nah itu artinya apa? Burhani, ya. Burhani, tidak ada yang meragukan. Kalau di filsafat René Descartes mengatakan apa itu yang meyakinkan? Itu adalah yang clear and distinct, yang jelas dan terbedakan. Betul kan? Saya bilang laki-laki itu apa? Perempuan itu apa? Itu kan clear and distinct, ya kan? Laki-laki, perempuan punya potensi untuk menstruasi, melahirkan dan menyusui, ya kan? Punya potensi itu. Ya oke lah, ada perempuan yang ada nggak perempuan yang nggak menstruasi? Ada, tapi itu pasti kelainan. Sebelum balik. Oke, sebelumnya. Tapi punya potensi toh. Kalau laki-laki kan, kalian nggak punya potensi menstruasi, ya kan? Kelainan ada. Masa Ada kelainan? yang masuk itu ada. Mana laki-laki menstruasi? Pasti karena kelainan, ya. Itu pasti karena kelainan. Ya, tadi kan, perempuan pada dasarnya punya potensi untuk melahirkan, benar nggak? Ya kan? Pada dasarnya. Oke, ada perempuan yang tidak melahirkan. Oke, itu kan hanya ekses. Tapi pada dasarnya perempuan itu punya potensi untuk itu. Menyusui, oke, ada perempuan sudah melahirkan nggak bisa menyusui. Tapi kan itu tidak menjadi faktor yang menyatakan dia bukan perempuan kan? Bukan kan? Iya. Karena pada dasarnya dia punya potensi untuk itu. Nah, ya tadi. Clear and distinct. Kemudian apa? Sesuai dengan kenyataan. Itu versinya ditambah oleh Spinoza. Ya. Artinya kalau sesuatu yang meyakinkan, kalau pakai bahasa saya, yang koresponden dan koheren. Koheren itu masuk akal. Pikiran siapapun itu akan membenarkannya. Itu benar. Agamanya apapun, sukunya apapun akan membenarkannya. Itu benar. Sesuai kenyataan. Nah, itu jauh lebih kuat lagi. Masuk akal sesuai kenyataan itu pasti benar. Ya. Sementara kalau yang belum bisa diterima semua orang itu masih ini. Kemarin yang ditanyakan oleh Mas Fawa itu kan, nah itu masih doksas nih. Yang ditanyakan apa yang epistem, epistem itu ilmu yakin yang kemarin saya sebut. Ilmu yakin. Itu artinya apa? Clear and distinct, jelas dan terbedakan, masuk akal. Sejauh ini
dinyatakan, akal orang dari bangsa apapun akan membenarkannya. Nah, ditambah dia bisa dibuktikan secara faktual. Artinya dia koheren dan koresponden. Nah, itu ilmu yakin. Demonstrasi adalah argumen yang dasarnya adalah pengetahuan yang meyakinkan itu. Dan juga yang dihasilkan adalah pengetahuan yang meyakinkan. Artinya ini memang pengetahuan yang paling kuat. Nah, argumen yang filosofis yang dicari cuma yang ini. Ya. Yang kedua, walaqawil jadaliyah. Adapun argumen dialektis. Ya. Tadi saya tulis satu-satu deh ya. Ragam argumen. Yang satu apa tadi? Demonstrasi atau burhan ya. Burhani ya. Dua, dialektis. Jadaliyah, burhani ya. Oke. Yang kedua, argumen dialektis ini allati sya'nuha, yang kondisinya antus ta'mala, dipakai fi amroini, di dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, ayyal tamisas sa'ilu, seorang penanya mencari bi asya' masyhurah, perkara-perkara yang populer ya. Ini terlalu gede ya. Biar gampang saya kecilin. Demonstratif atau burhani. Tadi apa? Pengetahuan meyakinkan ya. Meyakinkan. Kalau ini dialektis atau apa? Jadali. Itu pernyataan populer. Masyhurah, dasarnya al-masyhurah, sesuatu yang populer aja, dikenal oleh orang banyak. Allati ya'tarifu biha jami'un nas, yang diketahui oleh semua banyak orang. Qala batal mujib, yang memenangkan orang yang menjawab, fi maudhi'in yadmanul mujib hifdhahu, di posisi yang menjamin orang yang menjawab itu mendapatkan perlindungan au nasratahu, atau kemenangan. Fa in kana hadzal aqawil, apabila pernyataan ini, fa in kana hadza bil aqawil allati laysat masyhurah, apabila argumennya tidak menggunakan pernyataan yang populer, lam yakun fi'luhuma, maka tidak ada apa tindakan as-sa'il wal mujib, penanya dan penjawab, dalika fi'lan ala tariqil jidal. Yang mereka lakukan bukanlah dalam metode dialektis. Metode dialektis dengan pernyataan populer. Pernyataan populer itu apa? Diterima oleh orang banyak, tapi belum tentu benar. Kalau ini tadi apa? Ini kan benar ya. Ini faktual dan apa namanya? Ini rasional faktual. Kalau ini belum tentu. Banyak orang ngomong aja, populer aja. Sesuatu yang populer kan belum tentu benar ya. Iya. Dan masih mungkin ambigu di situ. Ya, masih mungkin ambigu. Nanti ada kedua. Ini yang pertama tadi populer ya. Wathani, yang kedua, fi ayyal tamisa bihal insanu, seseorang mencari dengan argumen dialektis itu, iko abdon al-qawi, pencapaian pada prasangka yang kuat, firo'yin, pada pendapat kusida tashihu, yang dimaksudkan untuk dibenarkan, imma inda nafsihi, baik itu pada dirinya sendiri, wa imma inda ghairi, atau pada orang lain, hatta yakhila, hingga diimajinasikan, annahu yakinun, bahwa itu meyakinkan, min ghairi ayyakuna yakinan, padahal tidak meyakinkan.
Pernyataan populer, kemudian prasangka yang kuat. Ya. Yang pertama itu Jadali itu menggunakan pernyataan populer diterima oleh banyak orang atau hanya sepertinya benar. Aku rasa ini kayak gitu. Prasangka yang kuat itu sifatnya subjektif kali ini ya. Kalau yang pertama ini sifatnya banyak-banyakan mas. Mayoritas, pendapat mayoritas. Ya kan? Pendapat mayoritas itu selalu benar nggak? Belum tentu. Yang Anda sangka benar kuat itu selalu benar nggak? Oh kan? Ini mungkin aja karena kita terobsesi kan. Nah ini biasanya misalnya orang ngotot-ngototan di sini. Ini ngotot kan di sini kan? Dialektis itu adalah ini debat mas. Debat ini. Orang berdebat itu sebenarnya mainnya di sini aja nih. Anda menyangka itu benar, tapi belum tentu masuk. Kalau belum bisa diterima oleh akal, tidak sesuai dengan kenyataan, itu artinya Anda paling banter sampainya prasangka yang kuat. Ini Mas Fawaid, ini masih doksai mas, prasangka yang kuat. Aku yakin ini benar gitu, tapi apakah ini benar masuk akal dan bisa diterima semua orang? Kalau itu belum, ini ngasih prasangka yang kuat. Kalau di sini contoh yang populer itu apa? Bahwa jujur itu baik, benar nggak? Belum tentu. Nggak saya katakan bahwa itu populer benar? Oh, populer. Tindakan jujur itu baik, benar nggak? Tapi apakah selalu baik? Jujur itu selalu baik? Tidak. Apakah itu meyakinkan bahwa kalau saya katakan jujurlah, selalu jujurlah, itu meyakinkan nggak? Saya pulang. Kalau saya katakan kalian semua harus jujur, selalu jujur, itu meyakinkan atau pernyataan populer? Pernyataan Populer itu. Ya kan? Sebaiknya memang kita jujur. Tapi kan ada syaratnya kan? Kondisi yang apa kita harus jujur, ya kan? Ya kan? Kadang kalau kita selalu jujur, ya memang sebaiknya kita jujur, ya kan? Tapi ada kalanya kita itu apa sih namanya? Ya main cantik lah ya. Ya misalnya gini lah. Anda bertamu misalnya gitu ya. Ini padahal apa ya misalnya? Kurang manis misalnya dibikinnya. Ya. Anda padahal sukanya manis. Nah, Anda minum kan? Saya cobain minum dulu lah. Alhamdulillah. Tapi kemudian gimana Pak rasanya? Oh enak, gitu kan? Padahal enggak, ya kan? Ya kayak apa namanya? Dani sudah punya pacar belum nih? Oh, belum Pak. Oh bagus. Incar anaknya Kiai, Pak. Oh bagus. Ini Pak, bismillah. Iya benar. Ini tadi kan? Ya kalau kemudian dimasakin gitu kan? Ya kan dimasakin apa itu kan? Ya kita nggak bisa 100% blokosuto dulu. Ya bukan. Ya gitulah. Ya tapi nggak boleh lebay-lebay juga ya kan? Intinya atau misalnya gini. Kalian pernah dengar nama Immanuel Kant? Nah, Immanuel Kant itu dia pakai pernyataan yang tadi. Kebenaran itu adalah kewajiban, ya. Berkata jujur itu suatu kebaikan, ya. Kebaikan yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Di dalam kondisi apapun kita harus jujur. Versi Immanuel Kant. Seandainya nih, tiba-tiba ada apa namanya? Orang nggak senang sama Mas Rozi, ya kan? Oh banyak banget. Semua. Ya, datang ke sini. Dia bawa golok mas, ya kan? Bawa golok. Pas masuk ke sini yang ditemui Mas Fawaid. Ditanya Mas Fawaid, Anda lihat Rozi nggak? Ada Rozi di sini nggak? Ya kan? Ya kan? Taruhlah kan mereka Maryland nih. Iya kan? Iya. Rusak itu. Iya kan? Ya seharusnya jujur kan? Ini nggak ada permusuhan. Kalau musuhan ya jelas
Oh no pak, mati langsung kan. Itu tadi kan. Ini kalau jujur, Mas Rosi mati, ya kan? Kalau nggak jujur, Anda bohong. Pilih yang mana? Bohong. Jujur ya, jujur ya. Kakek mau bayang ini ya. Iya, udah menuin dunia. Habis ngabisin beras. Iya, itu tadi. Itu populer. Anda tadi kan. Intinya gini, kita ketika disuruh jujur itu kita masih memikirkan di kondisi apa nih kita harus jujur, ya kan? Gitu loh. Ya kayak misalkan kayak di kaidah usul fikih ada darul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih, ya kan? Maslahat mafsadat itu kan oke. Itu kan sebenarnya masih ini loh. Bukan sesuatu yang maslahat itu sebenarnya apa? Ya kan? Semua orang ngomongin maslahat loh. Ya kan? Mau pemerintah, mau oposisi yang ngomongin maslahat. Ini demi rakyat gitu semua kan? Mana yang sungguh-sungguh demi rakyat kan sebenarnya itu meyakinkan atau populer? Populer kan? Nah itu tadi. Hanya kalau kita masih meragukan itu paling banter di sini mas. Ya, prasangka kuat dan populer saja. Kami misalnya itu apa? Membela Indonesia apalah itulah, ya kan? Itu apakah sungguh-sungguh meyakinkan bela Indonesia atau tidak? Kan masih di sini nih. Di sini nih. Masih. Intinya pernyataan yang debatable itu adalah populer. Paling bangun prasangka yang kuat. Belum meyakinkan. Kalau meyakinkan itu akal sehat kita itu membenarkan. Siapapun orang membenarkan. Seperti yang tadi ya, bahwa segitiga punya tiga sudut itu kan, itu siapapun oke. 1 tambah 1 2 itu tuh siapapun dimanapun dan bisa dibuktikan kan. Satu pulpen tambah 1 pulpen ada 2 pulpen. Itu kan dimanapun. Artinya itu sesuai kenyataan dan masuk akal. Oke ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-aqawil as-sufsutaiyah. Yang ketiga adalah sofistik. Ya. Atau sama aja. Ini udah pakai bahasanya sufsutaiyah. Wa yallati sya'nuha, yaitu argumen yang kondisinya antaglito, mengelirukan, wa tudallila, dan menyesatkan, watulub bisa, dan memalsukan, watuwuhima, dan mendelusikan, fima laisa bihaqqin, pada sesuatu yang tidak benar, annahu haqqun, bahwa itu benar. Sesuatu yang benar, annahu laisa bihaqqin, dia tidak benar. Watuwuhima, dan mendelusikan fiman laisa bialimin, orang yang tidak berilmu, annahu alimun nakitun, dia adalah orang yang berilmu dan kritis. Watuwuhima, dan mendelusikan fiman huwa hakimun alimun, orang yang sesungguhnya bijaksana dan berpengetahuan, annahu laisa kadalik, dia tidak seperti itu. Sofistik itu artinya apa? Ini adalah delusif, ya, memutarbalikkan fakta. Ya, pakai argumennya adalah sesuatu yang menyesatkan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang baik jadi kelihatan buruk, orang buruk jadi kelihatan baik. Ada nggak? Kalian ngerasain nggak? Kalau di media sosial banyak gitu. Orang yang alim, pinter, profesor, pakar tafsir, pakar tasawuf, tapi kemudian dihina, ya, dihina, disalah-salahkan, dikafirkan, dianggap liberal dan seterusnya. Padahal pakar tasawuf, profesor, pakar tafsir. Sementara yang nyantrinya nggak jelas, nasrif juga belum tentu bisa, pesantrennya belum pernah, baca Al-Quran juga gelagapan, dia panggil ustaz, suta, ya kan?
yang sama sekali malah bukan muslim sekalipun malah dipanggungkan di di masjid, di gua pakaiin sorban dan seterusnya ada itu, ya kan? Ini contoh konkret sofistik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang pinter orang yang berilmu dilecehkan seolah-olah tidak berilmu, tidak dihargai. Sementara orang yang tidak berilmu malah dijunjung tinggi-tinggi. Tapi dasarnya ada yang tidak hanya melakukan itu dan menjalaninya loh. Saya nggak habis pikir juga. Paham nggak saya maksudkan? Itu kenyataan sehari-hari loh sekarang, ya. Itu Gus Dur sudah memprediksikan, saya tahunya dari Kiai Said, bahwa nanti akan datang satu masa di mana orang yang tidak jelas ngajinya di mana, nyantrinya di mana, tapi dipanggil ustaz. Ustaz itu padahal kalau kalian di Arab, ustaz itu artinya profesor. Al-ustaz. Jadi kalau di Arab itu kalian Ali Hamzah Dal ini, ya. Yang artinya al-ustaz ad-doktur. Ini artinya prof. DM. AD. Al-ustaz doktur. Di Indonesia gampang banget disebut ustaz, ya kan? Mu'alaf baru kemarin masuk Islam, berarti dipanggungin. Artis tobat, bukan hijrah itu, tobat. Kan baru kenal, berarti kan baru kenal kebenaran kan, dipanggungin dan diikuti orang. Tuh ini sofistik. Tapi kalau punya kapasitas gimana, Pak? Kapasitas apa? Iya, pengetahuan atau ya pengetahuan setidaknya tentang Islam yang dalilnya mereka rata-rata adalah balighu anni walau ayah. Ya kan? Sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Liuballighu minkumus syahid al-ghaib, ya kan? Yang datang ini, kalian yang datang, tolong kasih tahu kepada yang nggak datang ya. Padahal itu kan harus dicek gitu. Ya kan? Maksudnya apa? Ya kan? Maksudnya tadi, ini saya ini mohon sampaikan yang lain. Itu kan hanya informatif, ya kan? Bukan pengajaran dalam tadi kan. Kalau sekedar balighu anni walau ayah, kemudian setiap orang bisa ngomong agama, itu kan dianggap ini kayak muhadhor, kalian tahu ya? Kalau di pesantren ada muhadhor, itu kan latihan pidato. Ini di masyarakat kok latihan pidato, ya kan? Itu sebenarnya mereka yang melecehkan Islam, benar gak? Saya berani ngajar kayak gini nih, belajar tahunan, gitu. Harus menguasai bahasa Arab, ya kan? Nyantri 6 tahun di Azhar, sekian tahun di Mesir, ya kan? Kalian juga saya, ya kan? Nyantri itu ampun-ampunan, ya kan? Kalian ngapalin apa? Ngapalin Al-Quran, ngapalin hadis, ngapalin bait-bait, ampun-ampunan tuh. Berarti alfiyah, ya kan? Ampun-ampunan. Dan tidak hanya itu kan, kita apa juga? Riyadhah juga kan? Puasa, ya kan? Artinya ini kok. Palingnya kalau nyantri itu kan kita wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ya kan? Awalnya kan itu, ya kan? Sebelum itu kita harus dalilnya itu harus lebih kuat ini. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idahum raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalilnya sama itu, liyatafaqahu fid-din. Artinya orang yang patut untuk berdakwah itu harus apa? Tafaqquh fid-din dulu. Menguasai agama dulu. Itu yang ditaya tafaqquh fid-din itu di Al-Qur'an, dan itu fil amr. Atau ya ustaz-ustaz yang tadi itu tahu fil amr tidak? Itu kan? Itu perintah. Artinya belajar agama dulu. Kalau baru tobat kemarin sore, ya itu dia harus belajar dulu. Ya kan? Bukan kemudian langsung nasihatin orang. Orang dia baru nasihati diri sendiri kok untuk nasihatin orang lain, ya kan? Ya kan? Lihat tafaqquh fid-din.
Tafakuh fiddin, kalau kita kembali ke Al-Quran apa? Wa yuzakkihim dulu, bersihin diri dulu. Kucing. Ya kan? Kenapa di pesantren-pesantren itu kita diajarkan apa? Untuk puasa kan? Ya kan? Ada ponakan saya itu nyantrinya di API Tegalrejo. Ini dia baru SMA nih. Dia mau mulai puasa ngerawat nih. Mau tahu puasa ngerawat? Ya minimal 3 tahun kan itu. 3 tahun berturut-turut puasa terus-terusan, makannya apa namanya vegetarian, ya kan? Hasil iya tidak makan nasi. Tadi puasa. Kalian juga yang santri-santri ngerasain kan? Saya ngerasain puasa mutih, pati geni, Senin Kemis itu biasa, ya kan? Yang Kemis itu biasa. Daud 3 bulan berturut-turut puasa, sampai itu kenapa? Kenapa ada itu? Wa yuzakkihim. Kita diajari apa? Bersihin diri dulu. Baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dari situlah maka kemudian ilmu dia belajar. Gitu kan? Maka hikmah kita diajari guru masuk, kita bisa ngomong. Dia harus yuzakkihim dulu. Nah, tadi yang baru kemarin-kemarin ya pegangan cuma balihu ani walau ayah kan kita pusing, ya kan? Yang jadi masalah adalah ini kan artinya apa? Dhol wa adol. Oke lah dia udah mulai baik gitu kan. Oke alhamdulillah kita bersyukur, tapi udah Anda belajar dulu. Jangan kemudian ngajarin orang lain. Orang diri sendiri aja masih mau belajar, belum kuat. Ini suatu apa namanya? Suatu hal yang memalukan bagi saya. Kita semua patut malu kalau kita menemukan ustadz-ustadz karbitan kayak gitu. Yang malu Islam. Ya. Anda pernah berinteraksi dengan para romo-romo di Katolik terutama. Itu kan romo-romo itu kan ilmunya luar biasa, doktor kan. Mereka filsuf. Mau ceramah ke orang lain itu ilmunya mumpuni, Mas. Sementara kemudian kita ketemu lihat apa di TV apa itu ustadz, ya Allah, itu kan baina sama was sumur itu. Antara langit, bukan langit dan bumi, antara langit dan sumur. Apa namanya? Perbandingan keilmuannya itu kan memalukan, ya kan? Nah, tapi itu kenyataan selalu, ya. Ini sofistik. Ini saat ini luar biasa, ya. Tidak hanya di politik, tapi juga di ranah agama. Benar jadi salah, salah jadi benar. Orang alim jadi kelihatan dianggap bodoh, bukan dianggap bodoh. Orang alim dilecehkan, sementara orang yang bodoh itu disanjung-sanjung. Ya. Allah, alhamdulillah. Wahadal ismu, penjelasan tentang sofistik. Ani asuf sutaiyah, kata sutaiyah, ismun al-mihnah adalah nama bagi mihnah itu kerja, kinerja. Allati yaqdiru al-insan, yang mana seseorang mampu dengannya al-mughalatata, mempersalahkan sesuatu. Wa tamwih, kamuflase. Wa talbis, memalsukan. Bil qauli, dengan pernyataan. Wal iham, dan delusi. Sofis, orangnya disebut sebagai sofis. Ya. Sofistik itu argumennya. Orangnya disebut sebagai sofis. Siapa orang sofis? Sofistik itu adalah kinerja, tindakan, perkataan orang yang mampu untuk membuat kamuflase, ya, memutarbalikkan fakta tadi. Imma fi nafsihi, baik pada dirinya, annahu dzu hukmin wa ilmin wa fadlin, bahwa dia seolah-olah mempunyai kebijaksanaan, mempunyai ilmu dan mempunyai keutamaan. Karena dia kan orang seolah-olah kan, wah pakai jubah, pakai ini, wah seolah-olah. Kamuflase, ya. Au fi ghairihi, atau sebaliknya, di orang lain, annahu naqsun, bahwa orang lain yang sebenarnya pintar ini, dia kurang min ghairi ayyakuna kadzalika, padahal tidak kayak gitu. Fil haqiqah, pada kenyataannya. Tadi kan? Dia seolah-olah padahal yang tidak berilmu itu berlagak seperti berilmu, padahal tidak semacam itu. Dan dia menjudge orang lain annahu naqsun, dia kurang, padahal tidak kurang. Padahal dia jauh lebih berlebih, ilmunya luber, ya kan? Wa imma fi ra'yi haqqin annahu laysa bihaq, ini ulangan yang tadi. Pada pernyataan bahwa yang benar annahu laysa bihaq,
dia pernyataan itu keliru, yang benar dinyatakan salah. Wa fi ma laysa bihaq annahu haq, dan sesuatu yang salah dinyatakan benar. Wa huwa murakkabun fil yunaniyah. Kata sofistik itu adalah kata yang majmuk ya, di bahasa Yunani. Min sufia, dari kata sofia ya. Wahiyal hikmah, kebijaksanaan ya. Ini ada dua kata, sofia dan istos. Ini bahasa ini apa? Istos. Artinya wahia al-mumawwahah, kamuflase. Famaknahu, maka makna dari kata sofistik, hikmatun mumawwahah, kebijaksanaan kamuflase. Paham ya? Kebijaksanaan. Kamuflase kalian tahu kan? Kamuflase itu kayak fata morgana gitu lah. Ya. Ka'annahu haq walakin laisa bihaq. Sesuatu yang sepertinya benar tapi ternyata nggak benar. Kalian tahu fata morgana kan? Fata morgana kalau kita jalan di aspal itu kayak ada air kan? Sepertinya air, tapi di belakangnya ada air nggak? Nggak ada air. Itu kamuflase juga. Jadi, sepertinya ini orang soleh, ternyata enggak. Sepertinya berilmu, padahal enggak. Atau sebaliknya. Ya. Orang yang biasanya sih yang menggunakan sofistik, ya, yang menggunakan ya pikiran maupun akhlaknya yang buruk pasti. Karena mumawwih ya, dia berarti mumawwih, orang yang kamuflatif ya, lakukan kamuflase, memposisikan diri sebagai orang yang benar, baik dan ya semacam itu, tapi pada kenyataannya tidak. Wa kullu man lahu qudratu ala tamwi, orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat kamuflase wal mughalatah dan kerancuan bil qauli, dengan pernyataan fi syai'in kana, pada sesuatu apapun itu, sumya bihadzal ism, disebut sebagai sofis ya. Siapapun yang punya kemampuan untuk membuat kamuflase disebut sebagai sofis. Wakila dikatakan innahu sufsutoiyun, bahwa sunyasaan itu sufsutoi, laisa kama donna komun, tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang, anna sufisto, bahwa sofis ismu insan, nama seorang manusia fi zamanil qadim, di zaman dulu. Wa anna madhabahu, bahwa aliran dari sofis itu karena ibtalul idrak wal ulum, membatalkan pencerapan dan pengetahuan. Wa syi'atuhu, dan kelompoknya alladzina yatba'una ra'yahu, orang-orang yang mengikuti pendapat si sofis. Fayang suruna madhabahu, dan membela madhabnya sofis. Yusammuna sufsutoiyin, dinamakan sebagai orang-orang sofis, para sofis. Wa kullu man ra'a ra'yan dalikar rajul, dan semua orang yang berpendapat dengan pendapat orang itu, wa nasarahu, dan membantunya, sumya bihadzal ism, dinamakan sebagai sofia. Fa inna hada donnun wabiyun jiddan, ini adalah prasangka yang bodoh sama sekali. Ini ada satu riwayat yang mengatakan sofis itu nama orang yang suka memutarbalikkan fakta, sehingga siapapun orang yang memutarbalikkan fakta maka disebut dengan nama sofis itu. Tapi kata Al-Farabi enggak, itu pendapat itu keliru. Sofis itu bukan nama orang ya. Fa innahu lam yakun fi masalaf insanun, bahwa sofis itu bukan sebagaimana yang disebutkan tadi, seorang manusia. Karena madhabuhu ibtal al-ulumi wal idraki, yang alirannya membatalkan ilmu dan pencerapan, yulaqau bihadzal laqab, diberi julukan dengan julukan sofis. Walal kudama, dan tidak ada seorang pendahulu summu bihadzal ismi ahadan, memberi nama dengan nama ini satu orang pun. Li'ajli annahum nasabuhu ila insan, karena mereka menisbatkan
kata sofis itu ila insan kepada orang karena yulaqabu sufsutaiyan bisussuta yang dijuluki dengan sufsuta. Bal akan tapi innama kanu yusammunahu insanan bihadzal ism. Para pendahulu memberi nama sofis kepada seseorang bihadzal ism dengan kata sofis liajli mihnatihi karena kinerjanya wa nau'imu khotabatihi dan model pembicaraannya wa qudratihi dan kemampuannya ala jaudatil mughalatati wa tamwi. Kemampuannya untuk memutarbalikkan fakta dan membuat kamuflase secara bagus. Kainan mangkana nanas seorang manusia karena la yusammunal insan jadalian tidak diberi nama dialektis li'annahu yunsabu ila insan karena dinisbatkan kepada satu orang karena yulaqabu bijadal yang diberi gelar sebagai orang dialektis. Bal sumuhu jadalian akan tapi seorang disebut sebagai seorang dialektis limihnatihi karena kinerjanya wa nau'i mukhatabatihi dan model pembicaraannya wali kudratihi dan kemampuan orang itu ala husni istimali sinaatihi untuk menggunakan kemampuan berdialektikanya kainan mangkana minanas seorang manusia. Saya baca dulu seperti ya. Memangkanat lahu hadhil quwwah barang siapa orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat kamuflase itu wasinaah keterampilan itu fahuwa sufsutaiyun dia adalah seorang sofis wa mihnatuhu wa hiya sufsutaiyah dan kinerjanya adalah sofistik wa fi'luhul alkain an mihnati fi'lun sufsutai dan kinerjanya disebut sebagai kinerja sofistik. Intinya yang ingin dikatakan paragraf yang panjang itu adalah Al-Farabi mengatakan sofis itu bukan nama orang ya, tapi nama suatu tindakan. Apa tindakannya? Yaitu mengelabui orang, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ya. Sama juga dengan jadali, ya. Dialektis itu bukan nama orang, tapi apa? Nama kinerja, tindakan, model pembicaraan. Yaitu apa? Modelnya mendebat dengan menggunakan pernyataan populer dan prasangka yang kuat, semacam itu. Oke. Terakhir, Al-Khitabiyah. Masih ada 2 lagi ya? Waktunya masih mas? Udah jam berapa? Tadi kita masih 52 menit Pak. Oke, masih ya. Wal aqawil Al-Khitabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan argumen yang keempat adalah Khitabiyah. Khitabiyah itu retoris. Kalian tahu ya? Retorika tahu ya? Oke. Iyallati itu adalah sya'nuha yang kondisinya ayyaltamisa biha agar sekiranya mencari dengan argumen itu seorang etna al-insan fi ayyi ra'yin kan memuaskan atau membujuk orang di pendapat apapun. Ini sifatnya persuasif. Atau apa? Bujukan, rayuan. Ya, rayuan. Ngerayu, Mas. Nah, sini ada yang suka apa namanya? Fauzan Pak. Fauzan lagi. Imam Pak, imam. Di sini suka mojok kemudian apa namanya? Ngobrol sendiri Oh, sama Agus cewek. Pak. Agus. Tangga biasanya. Saya papat aja. Nah, itu wacana yang digunakan atau argumen yang digunakan itu retoris ya. Ini apa? Persuasif, membujuk, merayu ya. Wa ayyami ladihnahu dan mengarahkan pikiran orang lain ila ayyaskuna untuk damai ila ma yuqalu lahu pada sesuatu yang dikatakan pada kannya. Wa yasdiqu bihi tasdiqan ma dan mempercayainya. Nah, tadi kan. Jadi model ini itu apa? Rayuan agar apa? Menenangkan orang. Ya kan? Agar orang itu apa? Tenang. Senang, ya kan? Ya kan? Modus-modus kan gitu kan? Ya, iya kan? Senang.
gitu-gitulah. Itu retoris ya. Iya. Intinya adalah kita membujuk, bikin orang senang. Iklan-iklan itu tuh rata-rata retoris ya, menyenangkan orang ya kan. Nggak ada lo, nggak rame ya kan. Padahal kan nyantai aja kan, kita nggak ada rokok itu aman aja kan, ya kan. Ingin rambut seperti aku, gitu kan. Itu kan, apakah benar bahwa si bintang iklan itu rambutnya bagus gara-gara sampo? Itu kan belum tentu kan. Dia perawatan sendiri. Tapi tadi kan dia orang ingin ngelihat, senang aja ngeliat dia, ya kan? Bujuk aja. Ada unsur nipunya sebenarnya sini ya. Tapi tidak sampai ke sofis. Kalau sofis tadi kan memutarbalikkan fakta, keras. Kalau ini nih ya apa sih? Main halus ya. Modus. Modal dusta. Tapi dustanya nggak kayak gini kan. Kalau ini kan menjerumuskan oleh ini, ya kan? Oglek banget itu kan. Iya. Kalau retoris enggak. Retoris itu ya pidato itu kan retoris, ya kan? Membujuk. Ya kan orang kan nanya apa? Ayo sholat, kalau enggak nanti Anda masuk neraka, gitu kan? Ya nyanyi, ya kan? Suaranya bagus, ustadznya ganteng, saya gitu kan? Sadanya biasanya lebih banyak ustadz kan ya? Kan kalau ustadznya ganteng, tukang bercanda, kayak gitu kan? Wah, dan seterusnya. Ya tadi retoris, emang yang diutamakan ya hal-hal yang kayak gitu, yang menenangkan, merayu, seduction, ya, seduction. Ilmunya posmo itu kan di retoris, ya. Kalau demonstratif kan kebenaran. Kalau ini retoris itu ya yang menyenangkan aja. Benar atau salah nggak penting gitu, nggak penting, ya. Oke. Imma ad'af wa imma aqwa. Kadang cara untuk merayu itu ada yang kuat, ada yang lemah, ya. Fayakunu ba'duha azyadu min ba'din. Sebagian dari wacana retoris itu lebih unggul daripada yang lain. Al-hasbi tafadul aqawil, dari sisi keunggulan pernyataan fil quwah, di dalam kekuatan. Wa ma yusta'malu ma'aha, dan sesuatu yang digunakan pada itu. Kan ada yang rayuannya, rayuan maut gitu kan. Kayak iklan itu kan ada iklan yang kuat kan. Ada yang ya iklannya cek-cek kan. Ada pidato yang kemudian menggebu-gebu yang bisa kemudian meyakinkan orang, ya kan? Ada yang biasa aja. Jadi ada degree-nya juga, ada yang aqwa wa ad'af, ya. Fa'ina ba'dul aqawil al-muqni'ah, sungguhnya sebagian pernyataan yang memuaskan tadi yakunu ashfa, ada yang menyehatkan. Nah, ya kan? Sebenarnya modus-modus itu ada bagusnya juga kan. Jadi orang yang senang, oh iya dia ngerasa cantik, rasa ganteng, gitu kan? Menyembuhkan, ya kan? Wa ablah, ada yang fasih, dengan kata-kata yang indah, ya kan? Rangkaian kata yang bagus, ya kan? Wa autak, dan kuat, memberikan pengaruh itu kan. Kayak misalnya kalian tahu Tariq bin Ziyad itu, panglima perang waktu mau waktu Islam, orang Berber mau menginvasi Spanyol, ya kan? Tariq bin Ziyad membawa pasukan, ya kan? Pasukannya dengan pasukan satu kapal kan, beberapa kapal nggak tahu ya. Tapi kemudian setelah sampai di Gibraltar itu, di selat mau ke menjelang ke mana? Sudah sampai ke Spanyol. Kapalnya apa? Kapalnya dibakar, ya kan? One Piece ngikutin berarti itu, ya kan? Tapi seringnya gitu, kapal dibakar mas. Kemudian apa? Al-bahru wara'akum wal adu amamakum. Dia pidato itu, tapi salah satu inti orang itu al-bahru wara'akum. Laut ada di belakang kalian, wal adu amamakum. Musuh ada di depan kalian. Lu mau kemana? Gitu loh. Kalau kalian mau larilah ke laut sana, gelangi, renang. Kalau kalian ingin tetap hidup, maju. Tapi di depan ada musuh. Allahu Akbar. Gitu. Ini sebagai soal aqwa wa ad'af. Ketika kalau tidak dibakar, itu kira-kira keberanian mereka apakah sekuat kuat yang mana? Dibakar atau nggak dibakar ya? Untuk melawan itu. Dibakar lah ya, kan nggak ada jalan lain. Ya, mereka nggak mungkin lari. Karena memang kalau kalian baca Sun Tzu itu,
salah satu Sun Tzu itu strategi perang ya, pakar perang di Cina itu kan salah satu nasihatnya dia adalah jangan jangan menyerang musuh yang mau pulang. Kan kadang udah selesai perang mau pulang, jangan diserang. Nah, kalau kita nyerang musuh mau pulang, itu mereka itu udah kangen mau pulang, mau ke keluarganya, diserang, habis-habisan. Atau tadi, ini orang nggak mungkin pulang, ya kan? Itu bahaya juga. Karena pasti nekatnya ampun-ampunan, ya kan? Nah itu, ini contoh bahwa ada yang ad-af wa aqwa dalam hal ikna. Mimba di fi syahadat, nah lebih kuat dari yang lainnya dari sisi persaksian. Tadi retorika itu menggunakan syahadat. Syahadat artinya apa? Testimoni, bukti-bukti, ya kan? Kalau dalilnya banyak, ya dalil tidak hanya Al-Quran, tapi pernyataannya itu lebih menguatkan, lebih kuat, maka dia akan jauh lebih persuasif daripada yang lain yang syahadatnya tidak begitu kuat. Fa'innaha sungguhnya aqawil al-khitabiyah, pernyataan retoris, kulama kanat aksar, semakin banyak dia kekuatannya, fa'innaha ablagh, maka dia lebih fasih fil iqna, di dalam memuaskan atau membujuk, wa iqa'i tasdiq, dan menyampaikan sesuatu yang lebih bisa dipercaya, bil khobar, tentang kabar, wa ashfa, dan lebih menyehatkan, lebih bisa diterima. Wa yakunu sukunun nafsi, dan ada kedamaian jiwa, ilama yuqalu asyaddu, kedamaian jiwa pada sesuatu yang dikatakan itu jauh lebih kuat. Tadi kalau buktinya banyak, maka penerimaannya lebih kuat. Khairu annaha ala tafaduli iqna'atiha, hanya saja dengan tingkatan persuasifnya itu, laisa minha syai'un yuqi'udzan al-qawi, tidak ada di dalamnya sesuatu yang menimbulkan prasangka yang kuat, al-muqariba lil yakin, yang dekat kepada hal yang meyakinkan. Fabihada, dengan demikian, tukhalifu retoris itu berbeda al-khitabah, tukhalifu al-khitabatu al-jadal, retoris berbeda dari dialektika fi hadal bab, di bab ini. Tadi persuasif tidak menggunakan prasangka yang kuat. Ya, kalau ini kan ada prasangka kuat, ini bedanya tadi. Oke, sofis retoris itu agak nipu, ya, tapi tidak sampai memutarbalikan fakta, sehingga dia beda dari sofistik. Ya kan? Retoris tidak menggunakan prasangka yang kuat. Ya tadi misalnya soal soal iklan sampo tadi kan nggak pakai prasangka yang kuat kan? Ya dia asal comotnya, oh ini rambutnya artis ini bagus nih, kan gitu kan? Dia juga nggak yakin apakah dengan brand ambassador ini orang-orang akan ikut atau tidak, kan? Nggak pakai prasangka yang kuat, ya kan? Kalau baik, iklan sampo, duta sampo lain. Ya? Itu kan hanya trial and error aja, Mas David. Sampo metal, Pak. Iya. Hanya trial and error. Coba deh. Mas Faik ini jadi bintang iklan, ya kan? Ganti anggun, Pak. Ya. Bukan sampo penunggu rambut dia, Pak Jenggot. Paling enggak ini lah sampo contoh pupuk kandang. Ya kan? Ya, intinya tidak pakai prasangka yang kuat kan? Apakah dengan brand ambassador ini orang akan ikut atau enggak? Kan itu kan? Coba Anda lihat misalnya gini, sebagian bintang iklan itu enggak terkenal kan? Kayak misalnya yang jadi hantu itu loh. Mau apa lagi? Ya kan gitu kan? Seperti dulu kemudian dilemparin ke pulau lagi, gitu lah. Yang itu loh, yang yang jin itu kan? Itu kan enggak dikenal kan namanya siapa? Kalian ada yang tahu namanya siapa? Bintang iklan itu? Tapi familiar kan? Tapi ya tadi pembuat iklannya juga nggak tidak yakin apakah dengan bintang iklan itu maka barangnya akan dalam hal ini rokoknya itu akan terjual dengan laku, kan? Nggak ada prasangka yang kuat. Itu tadi. Kalau prasangka kuat masih ada keyakinan, ini nggak ada keyakinannya. Jadi di sini nih ya asik-asik aja, retoris itu yakin. Ya kayak kalian modus lah. Apakah dia tertarik atau enggak kan? Ya udahlah ngemeng aja kan. Cek ombak aja kan.
masuk nggak? Masuk, ya gitu kan? Oh nggak masuk kan gitu kan? Tebar jaring ya, Glek ya. Ya iya, tebar jaring ya kan? Oke. Udah, Pak. Ini tinggal syi'riyah ini. Ya Mas, lanjut. Oh, ya. Sekarang ya, Pak, kalau 5. Satu lagi semuanya. Oh iya Pak, 5 sekarang. Satu intinya aja, kemudian kita ini. Udah yang kelima, saya baca cepat deh. Walaqawil al-asy'ariyah. Yang kelima adalah argumen puitis. Wayallati tu'lafu min asya' adalah argumen yang dibentuk dari berbagai hal. Sya'nuha yang kondisinya antu khayyila fil amri. Yang kondisinya itu mengimajinasikan sesuatu alladzi fihil mukhatabah, pada sesuatu yang dibicarakan khoyalan dengan suatu imajinasi au syai'an afdol, atau sesuatu yang lebih baik, au ahsan, atau lebih bagus. Wa hadzalika, dan imajinasi itu imma jamalan, baik itu lebih baik, au qubhan, atau buruk, au jalalatan, agung, au hawanan, atau hina, wa ghairi dzalika, dan lain daripada itu, mimma yushakilu hadhihi, yang membentuk semacamnya. Ini puitis intinya ya, argumen yang sifatnya imajinatif, yang berusaha memasukkan imaji pada orang lain. Imajinya itu bisa jadi lebih bagus daripada kenyataan, atau lebih buruk, lebih agung dari kenyataan, atau lebih hina. Kayak kalian film lah, film itu kan argumennya puitis kan, ada unsur lebaynya lah. Ada kan? Ada berlebih-lebihan. Novel, cerpen itu kan ada, itu karena ini wacannya puitis, sastrawi, maksudnya itu sastrawi. Maksudnya sastrawi. Ada unsur imajinasi di. Misalnya apa? Film tentang Gus Dur ada belum sih? Belum ya? Film soal Kiai kayak gini, Kiai Hasyim Asy'ari, sang kiai, ya kan? Itu kan pasti ada reduksi itu pasti ya. Ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurangi mungkin, ya kan? Pasti. Kayak misalnya apa? Kalian udah baca Bumi Manusia, Pramudia Anantatur, udah jadi film kan? Itu kan tentang Tirto, siapa namanya? Tirto Adi siapa itu kan? Jurnalis pertama Indonesia ya, bapak jurnalis Indonesia. Itu kan versi Pramudia Anantatur, Tirto itu kan yang jadi Mingke itu kan? Wah, luar biasa kan? Pintor dan seterusnya. Tapi apakah si Tirto yang aslinya itu kayak gitu kan? Belum tentu. Nah, ada imajinasi, puitis ya. Wa yu'ridulana inda istimal al-aqawil asy'ariyah, dan hadir kepada kita ketika di penggunaan argumen puitis atau sastrawi inda takhayul, ketika kita mengimajinasikan alladzi yaqau anha fi anfusina, imajinasi yang muncul kepada kita di dalam diri kita, syabihun, itu sama, mirip, bima ya'ridulana, dengan sesuatu yang hadir kepada kita inda nadrina fi syai', ketika kita melihat sesuatu, alladzi yusbihu ma yu'af, sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang dimaafkan. Ketika kita berjumpa dengan wacana puitis, itu kita seperti berjumpa dengan sesuatu yang bisa kita maafkan. Ya, kita nerima aja kan, tadi kan? Padahal mungkin siapa? Kalau yang apa? Habibie misalnya apa? Habibie apa namanya? Itu kan dikisahkan romantis itu kan, Habibie Ainun kan? Ya Habibinya sih nerima ya. Tapi itu paling tidak dimaafin aja. Atau kalian nonton apa? Film apa ya? Transformer misalnya. Transformer itu kan kisahnya apa? Mesin-mesin itu apa namanya, mobil jadi robot, ya kan? Dan robot-robot itu udah ada dari zaman bahla, ya kan? Bahkan apa namanya, piramid yang di Mesir itu konon dibuat oleh itu kan, oleh Transformer, ya kan? Masuk akal nggak ini? Kan kita ya agak ini kan? Itu lawannya Madura itu Pak. Ya kan? Paham nggak saya itu? Tapi tetap nonton kan? Tetap nonton, itu tadi. Misalnya apa lagi? Harry Potter. Kita nonton Harry Potter kan? Itu kan ilmunya ilmu sihir kan? Tapi kita nonton. Nah itu tadi. Ini puitis itu tadi.
Kita sabihun ayya'ridulana bima yu'af. Kita seperti menghadiri sesuatu yang dimaafin. Ya udah, kita tahu nih. Tapi kita nikmatin. Kemarin saya cerita ke Mas Faid bahwa saya nggak takut nonton film horor, ya kan? Kenapa? Karena ini nih. Karena saya tahu bahwa itu wacanya imajinatif, Mas. Mau seserem apapun, saya nonton film horor itu saya sendirian, saya tonton yang ini jeder biasa aja gitu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini adalah imajinasi saja, yang itu semua hanyalah kon aja gitu. Ini sama sekali nggak takut saya. Tapi kalau saya masukin ke wacana, saya masuk ke kenapa kalian takut misalnya, sebagian orang takut, karena kalian masuk kan, oh iya gitu kan, suaranya kadang gitu kan, kayak misalnya yang itu loh, hantunya Jepang yang keluar dari TV itu loh. Juan. Ah, iya kan? Sodako. Apalah itulah. Itu kan serem betul kan? Atau yang itu loh, cangki yang itu apa namanya? Boneka itu kan serem kan? Ya enggak sama. Apalagi hantu-hantunya Hollywood lah, sama sekali nggak menakutkan ya. Hantunya Indonesia indah ya. Kalau hantunya Indonesia banyak seksi-seksinya ya. Hanya Thailand Pak Janggaro. Itu ya. Bima yu'af ya. Kenapa? Ya karena dimaafkan. Kita nerima aja. Fa inna kita min sa'atina di waktu kita yukhilulana fi dzalika syai' annahu mimma yu'afu. Diimajinasikan pada diri kita bahwa sesuatu yang ada di wacana ini adalah annahu mimma yu'af. Itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Fatakumu anfusuna, maka diri kita mengada minhu fatujannib mataku kok nggak kelihatan. Fatajtanibuhu wa in tayakonna, maka kemudian kita menjauhinya. Tadi kan misalnya dalam hal ini hal yang horor tadi kan, mungkin kita ada yang takut karena udah masuk itu. Wa in tayakonna annahu laisa fil haqiqah kama hilalana. Walaupun kita yakin seyakin-yakinnya bahwa sesuatu itu pada kenyataannya tidak seperti itu tadi kan. Kita mungkin takut terkait dengan horor. Walaupun kita tahu itu sebenarnya Susana yang nggak gitu-gitu amat, ya kan? Kalau sekarang hantu yang sekarang saja setelah Susana nggak ada, Julia Estelle, tapi nggak jadi Suster Ramas Pak. nggak jadi hantu kan ya, Julia Estelle nggak jadi hantu kan? Siapa yang suka jadi hantu sekarang nggak ada ya? Kalau dulu kan Susana kan? Sambungnya. Luna Maya. Oke. Fanaf alufi ma tahayyalahu lana ala qawil asy'ariyah. Maka kita bekerja fi ma tahayyalahu lana pada sesuatu yang mengimajinasikan pada diri kita ala qawil asy'ariyah itu. Argumen puitis. Wa in alimna, walaupun kita mengetahui anal amro laisa kadalik, perkaranya tidak seperti itu. Kafe alina, seperti tindakan kita fima lau tayakonna, sekiranya kita yakin anal amro kama huyilalana, perkara seperti yang diimajinasikan kepada kita. Dalikal qaulu, oleh pernyataan itu, fa inal insana, sungguhnya manusia katiron sebagian besar, ma tatabiu af'aluhu, tindakannya mengikuti takhayulatihi, imajinasinya. Aktaru mimma tatabiu donnahu wa ilmahu, lebih banyak daripada mengikuti prasangka dan pengetahuannya. Fa innahu katsiran ma yakunu donnuhu au ilmu, bahkan banyak dari prasangka dan pengetahuannya mudhaf dan litakhayulihi, bertolak belakang dengan imajinasinya. Fa yakunu fi'luhu, maka ada tindakannya asyalladhi bihasbi takhayulihi, sesuatu yang sesuai dengan imajinasinya, la bihasbi donnihi, tidak sesuai dengan prasangka atau ilmi atau pengetahuannya. Kama ya'ridu indan nadar fit tamatil, sebagaimana yang muncul ketika melihat perumpamaan-perumpamaan, drama-drama, al-muhaqiyah li syai', yang meniru sesuatu, wal asma' asyabihah lil umur, dan pada nama-nama yang mirip dengan berbagai hal. Ini yang dinyatakan bahwa sebagian orang itu tindakannya itu memang mengikuti imajinasinya, bukan sesuai dengan pengetahuan atau prasangkanya, ya. Ini tadi kenapa puisi, film, imajinasi itu
berfungsi karena memang sebagian orang itu bekerja, bertindak itu sesuai dengan imajinasinya. Kayak misalnya orang pengen pengen ngerasa ganteng, nah itu kan karena ada imajinasi itu, ya kan? Ya kan, gua nebi apa aja gitu kan? YouTuber ya, dari YouTuber kan? Wadih, gamer pak, YouTuber gamer tapi kalah main game terus. Ya, mungkin dia YouTuber yang gamer siapa yang ini? Yang terkenal? Oh itu, Kimi Hime. Oh Kimi Hime. Kimi Hime cewek. Oh saya tahu Kimi Hime yang itu ya. Yang itulah. Reza Ervan. Dia imajinasinya kayak Kimi Hime, Pak. Aduh. Kimi Hime mah ada yang dilihat. Ya, itu tadi Itu kan artinya ada imajinasi tuh orang, ya kan? Ada imajinasinya. Kenapa ini? Nanti kita akan ketemukan 5 hal ini nih perlu kita ketahui semua, ya. Nanti kita akan ketemu, misalnya demonstratif kita gunakan agar kita mengetahui kebenaran, ya kan? Dialektis kita untuk menghadapi orang-orang yang suka berdebat, maka kita harus tahu ini. Sofistik kita harus tahu, kenapa? Agar tadi ketika ada orang yang memutarbalikkan fakta, kita paham ini orang-orang sofis. Retoris diperlukan, ya kan? Kadang ada orang-orang yang justru pengennya hal-hal yang menyenangkan saja. Misalnya kalian di majelis taklim itu nggak perlu kalian ajar untuk berdebat, tidak perlu Anda sampaikan hal-hal yang kebenaran, hal-hal yang menyenangkan saja kadang cukup, ya kan? Puitis juga sama. Nanti kita akan ketemukan di sini bahwa ada pernyataan-pernyataan yang kadang kalau diungkapkan secara denotatif itu nggak pas, sehingga kita perlu menggunakan puisi, perlu menggunakan novel, perlu menggunakan film, perlu menggunakan guyonan. Karena apa? Ini imajinasi semuanya, ya kan? Kenapa Gus Dur waktu Orde Baru tuh banyak guyon? Kan sebenarnya di sini wacana sastrawi. Kalau Gus Dur misalnya ngeritik Orde Baru dengan pernyataan yang agitatif dan itu Gus Dur pasti jauh lebih ditekan oleh Soeharto, ya kan? NU bisa jadi korban, maka beliau mainnya cantik. Nah, ini sebagai artinya ini semua diperlukan. Paling tidak malam ini kita cukup sampai sini aja. Selanjutnya kita untuk minggu depan, karena udah lewat. Itu aja ya. Nanya setelah ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.